Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 4 MNMB, Program Studi Manajemen dari Universitas Internasional Batam atau UIB. Jadi video ini merupakan video presentasi dari kelompok kami mengenai hasil diskusi kami yang dituangkan dalam sebuah laporan untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah gabungan kami, yaitu Bisnis Internasional, Manajemen Perubahan, Komunikasi dan Etika Bisnis, serta bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan dari presentasi kami. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Cedric Zakaria selaku perwakilan yang membuka presentasi kelompok kami di video ini. Selain itu ada 4 rekan saya lainnya, yaitu Hadinanto, Ricky, Sucipto, dan Tomenglo. Baik, selanjutnya adalah mengenai judul dari laporan kami. Laporan kami berjudul Analisis Strategi Perusahaan PT Vitason dalam Ekspansi Pasar Luar Negeri ke Negara Thailand. Jadi laporan ini membahas tentang bagaimana strategi dari perusahaan yang menjadi objek kami, yaitu PT Vitason, dalam melakukan ekspansi bisnisnya ke luar negeri, yang mana luar negerinya itu adalah negara Thailand. Jadi di sini kami membagi pembahasan kami dalam 5 kelompok, yang dimana diawali dengan bab 1, yaitu pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan bab 2, yaitu kajian teori, kemudian lagi dilanjutkan dengan bab 3, yaitu pembahasannya atau inti pembahasan dari laporan ini, kemudian disusul dengan bab 4 penutup, dan diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam penelitian ini. Baik, untuk mengenai bab 1 atau pendahuluan ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Thank you. Nah, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Perkembangan bisnis dari waktu ke waktu itu semakin kuat, di mana yang dulunya kita hanya mengenal bisnis secara lokal, sekarang kita sudah mengenal yang namanya bisnis internasional. Nah, untuk mencapai tingkat bisnis internasional ini dibutuhkan banyak sekali langkah-langkah. Salah satunya adalah dengan mengekspansi bisnis. Ekspansi bisnis ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas bisnis kita untuk mencapai tahap internasional. Oleh karena itu, kami di sini memilih sebuah perusahaan yang bernama PT Vitason yang bergerak di bidang sound system di Kota Batam. Nah, PT Vitason ini sama sekali belum membuka cabang, tetapi PT Vitason ini ingin mengekspansi bisnisnya ke Thailand. Di sini kami memerlukan banyak sekali langkah dan cara untuk membantu PT Vitason ini mengekspansi bisnisnya langsung ke Thailand. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu adalah apa alasan dan langkah PT Vitason untuk memilih dan memasuki negara Thailand sebagai tujuan dari ekspansi bisnis mereka. Yang kedua itu adalah bagaimana sumber pendanaan dan fungsi bank sebagai perantara keuangan dan inovasi keuangan bagi PT Vitason dalam ekspansi bisnis ke Thailand. Nah, yang rumusan masalah ketiga adalah bagaimana risiko budaya di Thailand dan cara meminimalisir risikonya bagi PT Vitason dalam mengekspansi bisnis usahanya. Yang keempat itu adalah bagaimana orientasi manajemen dan pendekatan budaya yang diterapkan PT Vitason dalam mengekspansi bisnisnya ke Thailand. Yang kelima itu adalah apa langkah PT Vitason untuk memimpin perusahaan berdasarkan kajian budaya host Fede di Thailand. Nah, rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana sistem legal, sistem politik, dan risiko negara yang terdapat di Thailand untuk tujuan ekspansi bisnis usaha PT Vitason ini. Nah, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama itu adalah untuk mengetahui alasan dan langkah PT Vitason untuk memilih dan memasuki negara Thailand sebagai tujuan ekspansi bisnisnya. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui sumber pendanaan dan fungsi bank sebagai perantara keuangan dan inovasi keuangan bagi PT Vitason dalam mengekspansi bisnisnya ke Thailand. Tujuan penelitian kami yang ketiga adalah untuk mengetahui resiko budaya di Thailand dan cara meminimalisir resiko bagi PT Vitason dalam mengekspansi bisnis usahanya. Tujuan penelitian kami yang keempat adalah untuk mengetahui orientasi manajemen dan pendekatan budaya yang diterapkan PT Vitason
dalam mengekspansi bisnisnya ke Thailand. Tujuan penelitian kami yang kelima adalah untuk mengetahui langkah PT Vitason untuk memimpin perubahan berdasarkan kajian budaya HOSVD di Thailand. Tujuan penelitian yang kami yang terakhir adalah untuk mengetahui sistem legal, sistem politik, dan risiko negara yang terdapat di Thailand untuk tujuan ekspansi bisnis usaha PT Vitason. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama itu ada bisnis. Bisnis merupakan upaya terorganisir seorang individu untuk memenuhi dan menjual dengan tujuan mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tersebut menurut Wright, Hughes, dan Kapor pada tahun 2013. Yang kedua itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis menurut Arya Vieira, Utama, Wadani, dan Rahayu pada tahun 2005 merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh seorang manajer untuk mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan sebelum proses bisnis perusahaan tersebut berlangsung. Proses tersebut meliputi aktivitas, operasional, dan transaksi yang dilaksanakan pada perusahaan. Nah, kajian teori yang ketiga adalah manajemen strategi. Manajemen strategi menurut Whelan, Hunger, Hoffman, dan Benford pada tahun 2018 adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang mencakup pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian untuk membantu perusahaan dalam menentukan kinerja jangka panjangnya. Yang keempat ada bisnis internasional. Bisnis internasional atau disebut bisnis lintas batas merupakan suatu kinerja perdagangan dan investasi perusahaan lintas batas negara. Pengertian tersebut menurut Sitkin dan Bowen pada tahun 2013. Yang kelima itu ada motivasi berbisnis internasional. Beberapa motivasi bagi suatu perusahaan untuk menginternasionalisasikan perusahaannya adalah sebagai berikut. Menurut Kavusgil, Knight, dan Reisenberger pada tahun 2017. Yang pertama itu adalah mencari peluang untuk menumbuhkan usaha melalui diversifikasi pasar. Yang kedua itu adalah memperoleh margin dan profit usaha yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah mendapatkan akses ke faktor produksi dengan biaya yang lebih rendah atau dengan nilai yang lebih baik. Yang keenam adalah ekspansi bisnis internasional. Ekspansi bisnis internasional didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar dan memperkuat suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan umumnya ekspansi bisnis, khususnya secara internasional, merupakan salah satu indikator keberhasilan atau kemajuan suatu perusahaan. Pengertian tersebut menurut Mariana, Rida, dan Jumadi pada tahun 2020. Nah, kita masuk ke kajian teori yang ketujuh yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa kepada masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian ini menurut Wiwoho pada tahun 2017. Kajian teori yang ke-8 adalah fungsi lembaga keuangan. Menurut Wiwoho, selain definisi, fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah transmission role, atau memperlancar pertukaran barang dan jasa. Yang kedua itu adalah intermediation role, atau perantara penghimpunan dan penyaluran dana dari atau kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pemberian analisa dan informasi ekonomi. Yang keempat adalah pemberian jaminan. Dan yang terakhir adalah penciptaan dan pemberian likuiditas. Nah, kajian teori yang ke-9 adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau singkatnya bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap, yaitu memberikan pinjaman, menghimpun dana, serta memberikan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan keuangan pada masyarakat. Pengertian ini menurut Harahap dan Saraswati pada tahun 2020. Oke, yang ke-10 itu adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan, itu merupakan lembaga yang hanya berfokus kepada salah satu bidang saja, yaitu antara penghimpun dana ataupun penyalur dana kepada masyarakat. Dan itu menurut Harahan dan Saraswati pada tahun 2020. Dan lembaga keuangan bukan bank ini boleh menghimpun dana dari masyarakat, dan ketika mereka mengeluarkan dana tersebut, itu tidak boleh dalam bentuk tabungan, giro, atau apapun, tapi dalam bentuk surat berharga agar bisa diinvestasikan oleh perusahaan ataupun perseorangan. Contoh-contoh lembaga keuangan bukan bank ini ya seperti kayak perusahaan asuransi, koperasi, leasing, dan lain-lain.
Yang ke-11 itu adalah resiko budaya. Resiko budaya atau yang kita bisa sebut sebagai resiko lintas budaya dalam bisnis internasional adalah resiko yang muncul akibat adanya perbedaan budaya yang melibatkan nilai kemanusiaan. Dan resiko ini sering muncul itu akibat adanya perbedaan bangsa, adat istiadat, pola pikir, agama, dan lain-lainnya. Dan ini merupakan pendapatnya Chaos Gill Knight dan Reisenberger pada tahun 2017. Oke, yang ke-12 itu adalah resiko negara. Resiko negara itu kita bisa sebut sebagai resiko politik. Ini merupakan risiko yang dampaknya itu berpotensi untuk menimbulkan kerugian operasional dan profitabilitas pada perusahaan di suatu negara asing. Dan hal ini terjadi dikarenakan adanya perkembangan dari lingkungan politik hukum dan ekonomi pada suatu negara. Dan ini merupakan pendapat dari Chaos Gill Knight dan Reisenberger pada tahun 2017. Yang ke-13 adalah orientasi manajemen. Orientasi berdasarkan sumber daya manusia ini bukan proses di mana membantu seorang karyawan baru dalam mengenali informasi latar belakang dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan mereka, atau idealnya itu untuk membantu mereka terikat secara emosional dengan perusahaan. Itu menurut Dassler pada tahun 2017. Sedangkan jika orientasi berdasarkan pemasaran itu merupakan filosofi untuk membantu perusahaan dalam merencanakan, mendesain, dan melaksanakan pemasaran untuk usahanya. Itu berdasarkan Kotler dan Armstrong pada tahun 2018. Jadi berdasarkan definisi pendapat para ahli yang telah disebutkan, maka kami menyimpulkan bahwa orientasi manajemen itu merupakan suatu proses di mana untuk mengelola suatu individu ataupun kelompok agar terlibat secara emosional terhadap suatu hal melalui pemberian pemahaman terhadap dasar yang terkait dengan hal tersebut agar terciptanya suatu efektivitas dan efisien terhadap tujuan yang direncanakan. Itu menurut pendapat kami. 14. Manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan itu merupakan sebuah proses, alat, dan teknik untuk mengelola sisi perubahan seseorang agar mencapai hasil yang dibutuhkannya. Dan ini menurut Ball dan Harrington pada tahun 2017. Ya, pada dasarnya manajemen perubahan itu menggunakan manajemen pendekatan yang dimana mereka menggunakan organizing, planning, controlling, actualing untuk mengubah sebuah perusahaan menjadi lebih baik lagi. Kajian budaya Hofstede. Kajian budaya menurut Hofstede pada tahun 2011 yaitu memiliki 5 variabel kelompok persamaan garis budaya nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan itu adalah sejauh mana masyarakat menerima distribusi kekuasaan yang hierarkis dan tidak setara. Yang kedua itulah ketergantungan, yaitu tingkat di mana masyarakat lebih memilih bekerja individu ataupun bekerja kelompok. Yang ketiga itulah kejantanan, yaitu sejauh mana masyarakat lebih memilih persaingan dan ketegasan daripada kesopanan, kasih sayang, dan kerjasama. Yang keempat itu adalah penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana masyarakat lebih tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang kelima adalah orientasi, yaitu sejauh mana masyarakat lebih memilih untuk menabung di masa depan ataupun menghabiskannya saat ini. 16. Sistem politik bisnis internasional. Sistem politik dalam bisnis internasional merupakan sekumpulan lembaga formalnya menjadi pemerintah sebagai bagian dari politik. Salah satu fungsinya ini adalah untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang ada di luar. Ini merupakan pendapat dari Chaos Gill Knight dan Reisenberg pada tahun 2017. 17. Sistem hukum bisnis internasional. Sistem hukum dalam bisnis internasional ini merupakan proses di mana untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. Sistem ini dimaksud adalah hukum, aturan, dan regulasi dalam menegakkan norma berlaku. Sistem hukum ini juga mencakup berbagai lembaga dan prosedur lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga ketertiban, dan yang kedua itu adalah menyelesaikan perselisihan dalam kegiatan sipil dan komersial. Yang ketiga adalah mencatat, memastikan hasil ekonomi pajak. Yang keempat itu adalah memberikan perlindungan terhadap properti pribadi termasuk kekayaan intelektual dan aset perusahaan lainnya. Dan ini merupakan pendapat Chaos Gill Knight dan Reisenberger pada tahun 2017. Bab ketiga, pembahasan. Yang pertama adalah pemilihan negara tujuan. Jadi analisa kita kenapa kita memilih negara Thailand ini sebagai tujuan bisnis ekspansi PT Vitason inilah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perkembangan bisnis yang setara atau seimbang dengan negara Indonesia. Yang kedua adalah konteks wisata yang cocok dengan bidang perusahaan kita. Yang ketiga itu adalah tingkat persaingan pada bidang perusahaan kita ini kurang kuat di sana. Yang keempat adalah konversi mata uang Thailand itu masih terjangkau. Dan yang kelima itu adalah perbandingan bisnis lain negara Thailand seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Kedua, langkah atau strategi dalam mengekspansi atau memasuki negara tujuan. Jadi langkah atau strategi yang telah digunakan PT Vitason ini untuk mengekspansi bisnis perusahaannya di negara Thailand adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ekspor, di mana kita akan menjual barang-barang hasil produksi PT Vitason ini di negara Thailand.
Yang kedua ini adalah Foreign Direct Investment atau FDI yang kita tahu, yaitu dimana kita akan menginvestasi secara langsung di negara Thailand tersebut, dimana kita akan membangun perusahaan langsung di negara Thailand tersebut dan menjual produk perusahaan kita di negara tersebut. Dan yang terakhir itu adalah licensing. Oke, yang ketiga ada analisa faktor teknis dan keterlibatan pihak dalam ekspansi bisnis. Penulis menganalisis hal tersebut berdasarkan 3 kondisi. Yang pertama itu kondisi saat ini, current. Yang kedua itu kondisi transisi, itu transition. Yang ketiga itu kondisi masa depan atau future. Untuk kondisi saat ini ada terbagi 6 lagi. Yang 6 itu ada design, develop, deliver, embrace, adapt, and use. Yang pertama design. Design itu bagaimana kita merencanakan untuk pergi ke Thailandnya, melakukan perencanaan. Yang kedua itu ada develop. Setelah kita merencanakan, kita itu mengembangkan kembali, mempersiapkan apa-apa saja yang sudah direncanakan tadinya. Itu yang ketiga ada deliver, melaksanakan segala perencanaan persiapan yang sudah kita matangkan dengan tepat. Jadi kita melaksanakan apa-apa aja yang sudah dipersiapkan dan direncanakan. Itu setelah kita pergi ke sana melakukan ekspansi bisnis. Yang selanjutnya ada embrace, kita menyesuaikan, melakukan pergaulan dengan beberapa masyarakat di negara tersebut. Jadi mengikuti budaya-budaya di sana. Selanjutnya ada adapt. Adapt itu bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Bagaimana membuka perusahaan dan aturan-aturan apa aja yang harus kita ikuti ketika membuka perusahaan di negara tersebut. Dan use. Yang terakhir use, bekerja sama dengan pihak mitra. Bagaimana kita menemukan pihak mitra dan bekerja sama sebagai mitra usaha dalam ekspansi bisnis kita supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, yang kedua itu ada kondisi transisi atau transition adalah suatu perubahan. Jadi di sini di perencanaan kami adalah kami ingin membuka sebuah cabang usaha dan melakukan show off seperti pameran. Karena kami PT Vitasound mengenai tentang sound system, kami akan membuka show off seperti melakukan lomba menyanyi begitu. Oke. Itu perencanaan untuk transisi. Untuk developnya, kita melakukan survei bagaimana kita membuka cabang, mau di lokasi mana, mungkin di kota lain. Udah itu melakukan survei, mencari tempat untuk melakukan kontes menyanyi tersebut. Nah, itu kita mempermatang kembali apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang ketiga deliver itu ya kita melaksanakan apa aja yang sudah kita rencanakan dan persiapkan, melaksanakan membuka cabangnya dan melaksanakan show off, yaitu lomba menyanyinya. Oke, selanjutnya dari transition yaitu embrace. Embrace itu kita melakukan pertemuan dengan para masyarakat, sponsor, dan juga mitra usaha untuk berbincang tentang pembukaan cabang dan show off-nya. Dan yang selanjutnya ada adapt, bagaimana kita beradaptasi dalam pelaksanaan pembukaan show off dan pembukaan cabang tersebut. Dan yang terakhir ada use, bagaimana kita menggunakan mitra usaha itu sebagai batu loncatan untuk selanjutnya. Bagaimana kita membuka cabang dan bagaimana kita membuka show off tersebut. Oke, selanjutnya ada kondisi mendatang yaitu future. Ada 6 juga. Ada pertama desain, bagaimana kita merencanakan inovasi baru dan produk baru sesuai dengan survei dari masyarakat. Dan yang kedua ada develop. Setelah kita merencanakan, kita memantangkan kembali perencanaan tersebut, bagaimana pemilihan bidang tersebut, bidang produk apa yang diinovasikan, apa yang diinginkan lebih tepatnya oleh masyarakat. Dan setelah mendapat hasilnya, ke tahap selanjutnya ada deliver. Jadi setelah mendapatkan hasilnya, kita melaksanakan apa yang sudah kita persiapkan dan kita rencanakan tersebut. Oke, yang keempat ada embrace. Setelah kita melaksanakan, kita kembali melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Jadi seperti inovasi apa sama produk apa yang mereka inginkan. Dan yang kelima ada adapt kembali dengan melakukan penyesuaian dan inovasi bidang. Kita melakukan penyesuaian dengan apa-apa aja yang diinginkan masyarakat sekitar, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi yang terakhir ada use. Jadi yang terakhir kita bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk membuat inovasi dan bidang-bidang terbaru tersebut. Oke, sumber pendanaan dari ekspansi ke luar negeri. Dari sini, PT Vitasound tersebut beranggapan bahwa sumber pendanaannya berasal dari Bank Perkreditan Rakyat, yaitu BPR. Kenapa? Karena Bank BPR dapat memberikan nilai estimasi taksasi yang lebih besar sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh perusahaan. Bank sebagai sumber pendanaan usaha tersebut juga memiliki 2 fungsi, antara lain yaitu sebagai perantara keuangan dan inovasi keuangan. Yang kelima itu resiko budaya yang dihadapi perusahaan. Yang pertama itu cultural difference.
kita kalau di sana kita harus mengikuti budaya-budaya yang di sana, seperti menyapa orang, berkata sawadika mungkin di Thailand, dan melakukan why dalam menyapa. Yang kedua itu negotiation pattern, yaitu kita berasumsi ada 3 cara, yaitu melakukan walk away trade. Walk away trade itu bagaimana? Maksudnya seperti kita berpura-pura jalan kembali untuk menegosiasikan apa yang kita inginkan. Jadi kayak mungkin customer-nya mungkin akan berpura-pura oke lah gitu. Oke, yang kedua itu suka membeli banyak, tujuannya untuk memberikan lebih banyak diskon. Jadi makin banyak yang mereka beli, kita bisa memberikan banyak diskon. Yang ketiga itu tidak terburu-buru dalam membeli sebuah produk. Yang ketiga ada decision style making. Oke, yang pertama itu kurang suka berkomunikasi secara langsung. Jadi biasanya mereka mengecek lewat situs online. Jadi bagaimana kita melakukannya? Ya kita mungkin akan memberikan harga lewat situs online untuk mendatangnya. Yang kedua, mengumpulkan berbagai informasi terlebih dahulu sebelum membeli barang. Jadi ya seperti biasa kita menggali-gali informasi melalui internet baru bisa kita membeli barang. Yang keempat ada ethical practice. Ethical practice itu kita mengutamakan kartu nama dalam berbisnis. Jadi kita menyiapkan kartu nama juga untuk PT Vitason yang sedang ekspansi ke dalam Thailand. Yang kedua, pertemuan pertama merupakan tahap pembangun hubungan. Jadi di Thailand itu tidak langsung memiliki hubungan kalau misalnya dalam pertama kali jumpa. Jadi dalam pertama kali jumpa itu hanya sebagai perkenalan. Jadi tidak bakal bisa melewati batas-batas tersebut. Yang ketiga, mengutamakan sikap menjaga emosi dalam bekerja sama. Jadi kalau kita mau bekerja sama juga dengan orang Thailand di sana, kita harus menjaga emosi dan sikap-sikap kita. Bagaimana kita mengikuti budaya-budaya orang di luar di sana. Kenapa ada matriks hubungan antara budaya, manusia, strategi, dan maupun teknologi. Yang pertama itu ada strategi fit. Strategi fit itu apa? Strategi itu bagaimana kita melakukan strategi terhadap perusahaan tersebut. Bagaimana kita merancang strategi untuk bisa bertahan dalam ekspansi bisnis tersebut. Jadi dalam kita mengutamakan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas untuk bersaing di Thailand. Jadi kita harus mencari karyawan-karyawan yang kompeten di Thailand yang bisa membantu perusahaan untuk bersaing di negeri Thailandnya. Oke, yang kedua itu people fit. People fit itu apa? Kita sebagai perusahaan juga perlu mencari orang-orang yang sesuai di bidangnya, seperti menjadi salesman atau menjadi admin. Jadi people fit itu kita menyesuaikan bagaimana orang-orang tersebut dengan posisi mereka tersebut. Yang kedua itu cultural fit. Cultural fit ini bukan mengikuti budaya yang ada di Thailand, tapi karyawan tersebut harus mengikuti budaya yang ada dalam perusahaan kami tersebut. Jika kami ingin budaya kami itu seperti menghapus istilah bos dan karyawan, tidak ada kata hati bosi. Jadi dalam bisnis kami itu mungkin cukup bersantai dan tidak ada kata bosi dalam bisnis tersebut. Oke, yang keempat ada technology fit. Technology fit itu bagaimana karyawan bisa mengikuti teknologi dari perusahaan tersebut. Jadi semisal kita sudah menggunakan pembayaran berupa cash maupun digital. Kalau digital mungkin yang di Indonesia seperti Shopee bisa, atau menggunakan Dana semacam digital payment gitu ya kan. Jadi kalau misal kita membawanya ke ekspansi ke Thailand, kita ingin membawa perubahan bahwa di Thailand juga bisa menggunakan digital payment seperti itu. Halo, nama saya Sucipto. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah teman saya jelaskan. Nomor 7, orientasi manajemen operasional perusahaan. Orientasi di sini itu yaitu bagaimana ketika kita ekspansi, kita tidak lupa dengan negara asal kita. Jadi dibagi 3 aspek. Yang pertama itu orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran itu apa? Pemasaran menggunakan bahasa Indonesia dan Thailand, serta mencantumkan Made in Indonesia pada produk perusahaan. Jadi mengingatkan kita bahwa produk kita yang sudah besar di sana itu memang Made in Indonesia, sehingga membuat masyarakat Thailand itu mengingat akan Indonesia. Yang kedua, orientasi sumber daya manusia, yaitu kita menerapkan penelitian tenaga kerja khususnya dalam hal pemberdayaan bahasa. Jadi ketika kita ekspansi ke sana, nggak cuma kita yang harus belajar bahasa Thailand, mereka juga harus belajar bahasa kita. Dan yang ketiga, lewat orientasi budaya, mengucapkan salam dalam bahasa Indonesia serta menerapkan budaya bersaing. Jadi ketika kita udah sesuai dengan budaya yang ada di sana, nanti karyawan-karyawan kita ya harus memiliki budaya yang sama dengan kita ajarin betapa ramahnya orang Indonesia dan lain-lain. Selanjutnya, pendekatan budaya perusahaan. Ada 3. Yang pertama yaitu kita berbisnis mengikuti peraturan pemerintah negara terkait. Contoh, ketika ada raja lewat, kita harus berlutut, ya kita berlutut. Jadi kita harus ikuti aturan-aturan pemerintah yang ada di sana.
Yang kedua, kita harus menghargai dan mengikuti kegiatan besar negara terkait. Contoh, ketika ada hari besar Waisak dan vihara-vihara di sana itu membuka lagu atau membaca parita dengan suara yang keras dan rakyat-rakyat di perumahan itu tidak boleh bersuara. Jadi kita harus menghargai acara tersebut dan kita harus mengikutinya. Yang ketiga, berbisnis sesuai dengan tata krama negara terkait. Jadi ketika di negara Thailand ada peraturan bahwa kita tidak boleh mengambil keuntungan sampai 80%, maka kita harus mengikutinya. Contohnya yaitu kajian budaya, Hofstede, dan langkah memimpin perubahan. Jadi ada masalah di Thailand. Thailand itu mendapatkan skor 64, menandakan masyarakat menerima ketidaksetaraan dan memiliki protokol negara yang sangat ketat. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih formal serta berkemungkinan mengancam kebebasan seorang hanya demi kebaikan mereka sendiri. Jadi, di negara Thailand itu mereka sangat hormat dengan bosnya. Seakan-akan ketika bosnya melakukan kesalahan pun, mereka tetap tidak bisa memberitahunya karena mereka menganggap dia itu bos. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk memimpin perubahan tersebut gimana? Ada dua. Yang pertama itu kita menghapus istilah bos dan digantikan dengan pemimpin atau perangkul yang biasa disebut leader. Jadi sifat bos tersebut kita hapuskan dengan leader, yaitu kita ini di perusahaan, kita bekerja bersama, bukan bekerja hanya karyawan. Tidak ada karyawan, maka perusahaan itu tidak berjalan. Walau ada karyawan nggak ada bos juga nggak bisa. Jadi ketika bos dan karyawan berjalan, itu akan menghasilkan perusahaan yang sangat baik. Dan yang kedua itu kita mengedukasi pemahaman bahwa pemilik usaha itu juga harus dapat mendekatkan diri dengan karyawannya. Jadi menurut pengalaman saya pribadi sih, ketika ada bos yang bisa menerima apa yang karyawannya cerita, maka dia akan semakin mengerti kondisi dan situasi pada saat itu. Dan ketika bos itu ngomong pun seperti kawan kita sendiri, ya kita senang dong. Tapi seketika kita nggak boleh menganggap bos itu kita juga teman, jadi kita harus bercanda juga sewajarnya. Tapi dengan adanya pendekatan itu, maka ada timbul chemistry dan kita juga sebenarnya lebih menghormati dia sih. Mana ada yang bos yang mau mendengar cerita kita, dan kita sebagai bos pun nanti kita tahu kenapa karyawan ini tidak semangat bekerja dan lain-lain. Kasus selanjutnya yaitu Thailand mendapatkan skor 20 yang menandakan masyarakat bersifat kolektivitis atau mengutamakan loyalitas dalam kelompoknya. Akibatnya, kepentingan atau hubungan diri sendiri diabaikan sehingga kerjasama menjadi lebih berkesan terpaksa. Jadi di Thailand itu betul-betul mengutamakan kelompoknya. Seandainya contoh saya di kelas sendiri, saya merasa saya nggak mau sekelompok nih sama teman saya Tomeng, tapi karena ketiga teman saya mau, padahal mereka udah tahu Tomeng itu tidak bekerja, hanya contoh ya, jadi kita menerimanya hanya karena kita itu mementingkan kelompok gitu, tidak mementingkan diri mereka sendiri. Jadi seakan-akan kita itu terpaksa. Dan dari kita, langkah yang kita lakukan itu untuk memimpin perubahan tersebut itu apa? Ada dua. Yang pertama itu kita mengedukasi mengenai baiknya melakukan penolakan dan cara menolak yang baik. Jadi ketika kita ditawarin kelompok yang tadi yang sama itu, kita bisa menolaknya. Sorry, apakah Tomeng itu bisa diganti? Atau bisa ngomong baik-baiknya dengan Tomeng, suruh dia mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi kita bisa bicara dengan baik, atau kita bisa menolak dengan cara yang baik. Yang kedua, kita mengedukasi pemahaman mengenai individualisme dan pentingnya dalam berkelompok. Jadi mereka itu kolektivitas yang hidup itu mementingkan kelompoknya. Jadi kita harus mengedukasi mengenai individualisme. Jadi sebelum kita mengutamakan kelompok, ya kita harus mengutamakan diri kita sendiri dulu. Apakah diri kita sendiri nyaman dan lain-lain. Ketika kita udah nyaman dan bisa bergaul, maka kita baru berkelompok. Seperti contohnya Jeff Bezos yang bangun Amazon itu sendiri. Dan ketika dia udah berjaya sendiri, dia mau collab sama orang yang penting. Jadi dia mau berkolaborasi. Maka itu membuat sesuatu yang sangat besar. Selanjutnya, kejantanan. Thailand ini mendapatkan skor 34 yang menandakan masyarakatnya bersifat feminim atau kurang memiliki ketegasan dan daya saing. Akibatnya, negara mereka menjadi lebih sifat tradisional dan sulit untuk berkembang. Jadi, feminim yang dimaksud di sini itu, mereka itu gak ada daya saing. Mereka hanya mengutamakan ketika saya bisa mengajari dia bisa, berarti saya udah sukses. Bukan karena saya hebat, saya sukses. Jadi, langkah dari kami untuk memimpin suatu perubahan tersebut apa? Yang pertama, kita mengedukasi tentang pentingnya maskulinitas untuk berkembang. Jadi, maskulinitas itu apa? Kita manusia harus mempunyai jiwa daya saing dong, sehingga kita bisa berkembang. Jadi contohnya atlet. Masa
di Thailand nggak ada atlet renang yang paling cepat sih, masa semuanya sama, kan tidak mungkin. Tetapi setelah kita menerapkan maskulinitas tersebut, baru kita ajarkan mereka tentang feminim tersebut. Jadi ketika mereka sudah jago nih, ada ketemu atlet yang paling jago di Thailand, setelah itu baru dia feminim, baru dia mengajarkan orang yang lain untuk sukses gitu. Solusi dari kami seperti itu. Selanjutnya yaitu Thailand mendapatkan skor 64 yang menunjukkan masyarakat sangat anti terhadap ketidakpastian. Akibatnya negara ini itu memiliki peraturan ketat dan menjadi sulit untuk mengalami perubahan. Jadi di negara Thailand itu sudah ada peraturan-peraturan yang sangat mendetail sehingga mereka nyaman dengan peraturan tersebut, masyarakat mengikutinya dengan baik. Sekali terjadi ada perubahan peraturan itu sangat susah untuk diterimanya. Jadi langkah untuk kita memimpin perubahan dari kasus tersebut itu apa? Ada dua. Pertama, kita itu mengedukasi adanya resiko dan pengembalian. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, kita mengedukasi hal yang akan didapatinya ke depannya ketika kita melakukan perubahan itu. Tapi kita juga kasih tahu dia resikonya apa. Jadi seperti contohnya ketika ShopeePay masuk ke Thailand, hanya sebuah contoh. Jadi ketika ShopeePay masuk Thailand itu pembayaran itu semua online, maka masyarakat akan sangat teraneh sekali dong. Tetapi ada sepihak yang juga uang itu semua online, nggak bakal dicuri, ada resikonya masing-masing. Dan ketika orang ke pasar pun atau belanja di market yang mereka yang terkenal yang banyak stand itu, kita hanya perlu scan, kita tidak perlu membawa uang untuk ke sana. Jadi kita bisa menjelaskan tentang resikonya dan apa yang mereka dapatkan. Yang kedua, kita mengedukasi pemahaman bahwa perubahan yang baik atau buruk itu tergantung pada usaha yang kita bertindak. Jadi ada risk yang harus diterima, ada hasilnya yang akan kita dapat, returnnya. Itu dalam proses itu kan tergantung kita. Jika kita melakukan dengan baik, sesuai dengan instruksi dan lain-lain, maka ShopeePay itu akan berkembang di pasar tersebut dengan cepat. Jika tidak, maka terjadi kesalahan atau apa, masyarakat akan menganggapnya ribet atau apa-apa gitu. Soalnya Thailand itu pernah mendapatkan skor 32 yang menandakan masyarakatnya itu berorientasi itu jangka pendek, di mana mereka lebih memilih untuk menghabiskan secepatnya hasil yang mereka capai. Akibatnya negara itu pun menjadi sangat sulit untuk berkembang karena tidak memiliki tabungan persiapan. Jadi masyarakat mereka itu ketika mendapatkan gaji itu mending di spend, kita beli semua barang, dan mereka tidak memiliki tabungan dan mereka hanya berpikir waktu yang jangka pendek. Mereka tidak memikir ketika aku nanti tua gimana, atau kita kan nggak tahu apakah nanti kita punya anak-anak kita berbakti pada kita apa enggak, apakah uang nanti di hari kedepannya anakku tidak mau menjaga gimana. Mereka tidak memikirkan itu. Jadi langkah untuk melakukan perubahan dari kita ekspansi ini apa? Kita ada dua. Yang pertama itu kita mengedukasi konsep paham orientasi jangka panjang atau pragmatis. Jadi kita mengedukasi mereka bahwa kalian itu nggak cukup sampai hari ini. Kalian itu ada jangka yang lebih panjang, ada masa depan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus earn this much and we must spend this much. Jadi sisanya itu kita tabung gitu. Jadi kita mengajarkan konsep tentang yang jangka panjang. Yang kedua, kita memberikan pemahaman mengenai keseimbangan antara orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang. Jadi kita setelah mengedukasi tentang jangka panjang, balikin lagi dong. Tapi kalian harus melihat juga kondisi saat ini, mungkin lagi pandemi, ya kita bisa dong membantu tetangga yang sangat membutuhkan. Mungkin udah nggak ada beras lagi, kita bisa bantu. Selanjutnya, sistem hukumnya di negara ada 3, yaitu sistem hukum les majesté law, 2 memiliki tradisi common law, dan yang ketiga itu mereka memiliki kementerian kehakiman dan hakim. Selanjutnya, sistem politik negara tujuan, yaitu sistem politik yang berlaku di Thailand. Ada 3, yaitu mereka memiliki sistem kerajaan konstitusional yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, Raja Thailand merupakan pelindung Buddhisme kerajaan Thailand. Yang ketiga, memiliki 76 provinsi yang terbagi menjadi 5 kelompok provinsi besar. Sekian dari pembahasan saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang ke-12, yaitu resiko negara yang dihadapi perusahaan. Jadi maksudnya ini adalah resiko di negara Thailand yang akan kemungkinan dihadapi oleh PT Vitason dalam melaksanakan ekspansi bisnisnya. Jadi menurut kami ada 3 resiko yang ada di negara Thailand ini. Yang pertama itu adalah politiknya.
Sistem negara di Thailand itu bersistem kerajaan, yang mana rajanya merupakan pemimpin kebudayaan Thailand dan Perdana Menterinya adalah pemimpin negaranya secara keseluruhan. Nah, yang menjadi resikonya menurut kami adalah di saat pemimpin negara ini kurang baik dalam membawa atau mengurus masyarakatnya, seperti itu. Jika ada kemungkinan pemimpin negara ini kurang adil dalam memimpin masyarakatnya, maka berkemungkinan untuk mengancam negara Thailand secara keseluruhan, sehingga berkemungkinan besar menyulitkan PT Vitason untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke negara Thailand ini. Kemudian, risiko yang kedua itu adalah pandangan perusahaan lokal Thailand. Menurut kami, perusahaan lokal di Thailand itu memiliki outlook yang buruk atau pandangan yang buruk tentang dunia luar, tentang perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan asing, sehingga perusahaan lokal di Thailand ini berkemungkinan besar akan menutup diri ataupun menolak adanya kerjasama dengan perusahaan asing, yang mana PT Vitason kan bagi mereka harusnya adalah perusahaan asing, sehingga ini bakal menyulitkan mereka. Pada akhirnya PT Vitason ini menjadi sulit untuk mencari mitra usaha karena pandangan perusahaan lokal yang ada di Thailand tersebut. Kemudian risiko negara yang terakhir menurut kami itu adalah risiko negara yang secara keseluruhan, yang secara mendunia semua negara rasakan, yaitu pandemi COVID-19. Jadi pandemi ini secara keseluruhan tentu membuat kita sulit untuk melakukan bisnis, apalagi secara internasional, antar negara. Karena pandemi COVID membuat kita saja sudah sulit untuk berbisnis di dalam. Berbisnis secara lokal aja udah sulit, apalagi mau berbisnis internasional. Oleh karena itu, pandemi COVID tentunya menjadi risiko negara yang sangat mendunia menurut kami. Dan ini adalah 3 risiko negara yang dihadapi oleh PT Vitason untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke negara Thailand. Pembahasan yang selanjutnya itu yang ke-13 adalah kesesuaian hubungan antara manusia, politik, dan budaya dengan tujuan negara ekspansi bisnis perusahaan. Jadi maksudnya ini adalah bagaimana sih hubungan manusia dengan tujuan PT Vitason melakukan ekspansi bisnis ke Thailand. Begitu juga dengan hubungan politiknya dan hubungan budayanya. Yang pertama kita masuk dalam hubungan manusianya atau people-nya, yang dimana pembahasan ini berkaitan dengan kinerja dari sumber daya manusia untuk PT Vitason-nya. Menurut kami kesesuaiannya ini adalah yang pertama, sumber daya manusia ini harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Thailand. Karena ekspansi bisnis sudah berarti kita membuka cabang, sudah dijelaskan sebelumnya. Ini akan melakukan buka cabang usaha dari PT Vitason di Batam ini ke Thailand, sehingga tentu membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini harus bisa menyesuaikan diri, karena lingkungan Thailand itu sangat berbeda dengan lingkungan Indonesia. Punya bahasa yang beragam, ada bahasa Thailand tersendiri yang mana harus kita pelajari. Oleh karena itu, SDM-nya harus mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya, SDM juga harus kompeten dan berkualitas dalam bersaing, karena bagaimanapun itu untuk berbisnis tentu harus punya daya saing agar bisa mengembangkan diri serta perusahaannya ke depan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah SDM ini harus berkemampuan khusus, harus memiliki kemampuan khusus seperti IT, TI, seni, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya kemampuan khusus itu memberikan keunikan tersendiri bagi perusahaan, sehingga hal-hal tertentu perusahaan itu bisa menguasai pasarnya di Thailand itu misalnya gitu, karena mereka jago di TI, jadi apa-apa semua datang ke perusahaan ini gitu. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi PT Vitason jika SDM-nya memiliki kemampuan khusus seperti seni, TI, dan lain-lain. Kemudian kesesuaian hubungan yang kedua yaitu politiknya dengan PT Vitason melakukan ekspansi bisnis ke Thailand. Jadi hubungan politik ini berkaitan dengan bagaimana kondisi negara Thailandnya. Yang pertama menurut kami kesesuaian hubungannya itu adalah bagaimana sistem negaranya itu berupa kerajaan. Oleh karena itu menurut kami perusahaan ini harus melakukan atau menyesuaikan bagaimana mereka berbisnis di Thailand berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di negara tersebut gitu. Selain itu, negara Thailand juga memiliki kebijakan dan aturan negaranya tersendiri, apalagi dalam hal bisnis. Oleh karena itu, ini lebih banyak bagi PT Vitason untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan peraturan yang ada di negara Thailand tersebut. Misalnya untuk bagaimana tarifnya, bagaimana untuk biaya ekspor, impor, dan lain-lain. Apakah boleh gitu, apakah per bulan atau 3 bulan atau per tahun atau bagaimanapun itu. Jadi seperti itu aturan-aturannya yang harus diikuti oleh PT Vitason. Selanjutnya hubungan yang ketiga yaitu hubungan budaya dengan PT Vitason melakukan ekspansi bisnis ke negara Thailand. Jadi hubungan budaya ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan adaptasi di lingkungan Thailand. Yang pertama, adaptasi yang harus dilakukan itu adalah memulai percakapan dalam situasi apapun dengan hormat. Karena di Thailand itu memiliki budaya yang sangat kental, yaitu budaya hormat yang melakukan why seperti ini.
Kemudian mengucapkan Sawadee-krap dan Sawadee-ka, yang mana Sawadee-krap itu untuk laki-laki dan Sawadee-ka itu untuk perempuan. Jadi tidak seperti Indonesia cukup mengucapkan selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, seperti itu aja. Tetapi untuk di Thailand mungkin sangat berbeda, karena harus diawali dengan Sawadee-krap, Sawadee-ka gitu, baru kita melayani. Mau ngapain, mau beli apa gitu, seperti itu. Kemudian adaptasi yang kedua yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah adanya ragam bahasa masyarakat. Jadi nggak cuman bagaimana kita melakukan hormat why dan sawadika itu, tidak hanya itu, tetapi juga harus kita menyesuaikan dengan bagaimana bahasa yang ada di sana. Sangat jarang menurut kami kalau di Thailand itu memiliki bahasa Indonesia. Sangat jarang, ya paling hanya masyarakat Indonesia yang kuliah di Thailand mungkin seperti itu. Sisa-sisanya adalah bahasa internasional dan bahasa lokalnya Thailand sendiri, yaitu seperti bahasa Thailand, Inggris, Mandarin, dan Hokkien. Jadi perusahaan harus memiliki tenaga kerja ataupun pemilik usaha ini sendiri harus belajar bahasa Thailand, Inggris, Mandarin, dan Hokkien tersebut agar mereka bisa berbisnis di sana gitu. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesia belum tentu mereka mengerti, seperti itu. Kemudian ini adalah akhir pembahasan kami di bab 3 pembahasan. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu penutup, yang diawali dengan kesimpulan. Jadi menurut kami kesimpulannya ini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah pemilihan negara tujuan PT Vitason untuk ekspansi bisnis ke Thailand itu merupakan pilihan yang cocok menurut kami. Karena sudah dijelaskan di awal-awal bahwa sangat banyak alasan yang kami berikan mengenai Thailand sebagai pemilihan negara tujuan ekspansi bisnis PT Vitason. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, PT Vitason masih lebih cocok di Thailand karena persaingannya lebih enak, kemudian konversi mata uang masih lebih murah gitu. Jadi sangat menguntungkan menurut kami di Thailand daripada negara lainnya. Kemudian yang kedua, cara PT Vitason untuk mengekspansi bisnisnya ke Thailand itu adalah melakukan ekspor produksi bisnis di Indonesia, kemudian diekspor ke Thailand, seperti itu. Kemudian investasi asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment, yang mana kita membeli aset di Thailand ya, menginvestasikan aset di Thailand seperti fisik cabang toko gitu di Thailand, seperti itu. Kemudian melakukan lisensi, yaitu izin menjual hak intelektual kita gitu, yang mana haknya itu adalah produk kita, produk dan jasa kita di Indonesia, seperti itu, lisensi. Kemudian perolehan dananya itu berasal dari bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dengan alasan-alasan tertentu yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, resiko budaya di Thailand. Resiko budaya di Thailand itu adalah adanya budaya menyapa yang sangat kental itu, yaitu why dan mengucapkan sawadee-krap atau sawadee-ka. Kemudian juga memiliki cara negosiasi dan pengambilan keputusan yang sangat mirip dengan Indonesia. Setelah itu juga praktik etisnya itu mengutamakan kartu nama bisnis, dan harus ada rasa hormat dengan atasan, seperti itu. Kesimpulan yang keempat itu adalah orientasi manajemen dari PT Vitason. Itu terdiri atas 3 orientasi, yaitu orientasi pemasaran, orientasi sumber daya manusia, dan orientasi budaya yang akan diterapkan di PT Vitason untuk ekspansi bisnis ke negara Thailand. Yang kelima adalah kajian budaya Hofstede di Thailand, mana hasilnya itu menunjukkan bahwa masyarakat Thailand ini masih bersifat tradisional dan menurut kami juga sulit mengikuti perubahan, seperti itu. Dan kesimpulan yang terakhir itu adalah resiko negara di Thailand itu memiliki sistem pemerintahan berupa kerajaan, kemudian budayanya sangat kental dan sulit berubah, kemudian masyarakatnya juga kurang kuat untuk bersaing ya, serta termasuk dalam resiko dunia secara keseluruhan, yaitu pandemi COVID. Itu resiko negara dari Thailand. Jadi ini adalah kesimpulan. Oleh karena itu kami juga memberikan saran terhadap 2 hal. Yang pertama bagi perusahaan PT Vitason, yaitu PT Vitason menurut kami diharapkan untuk mulai memperhatikan hasil analisis kami gitu, agar untuk melakukan ekspansi bisnis berikutnya ke depannya itu punya ilmu untuk menerapkannya. Jadi tidak bingung dari awal harus gimana. Jadi dengan adanya analisa dari kami ini, semoga ini bisa membantu PT Vitason untuk melakukan ekspansi bisnis ke depannya, seperti itu. Kemudian bagi negara terkait, yaitu bagi pemerintah Thailand, menurut kami pemerintah Thailand ini harus memperhatikan faktor-faktor budaya yang dimilikinya. Walaupun budaya itu sangat erat ya dengan negara, menurut kami bukan menghapusnya, tetapi mengubah bagaimana pandangan mereka terhadap budaya mereka masing-masing. Karena menurut kami budaya mereka sangat sulit untuk mengembangkan negara mereka secara keseluruhan, karena masih terikat dengan tradisi dan masih sangat sulit untuk melakukan perubahan, sangat menolak perubahan, seperti itu. Jadi
Menurut kami, pemerintah Thailand harusnya mungkin bisa memperhatikan mereka agar kedepannya bisa berkembang, bisa dikombinasikan antara tradisi dengan kemajuan teknologi seperti itu. Nah, itu adalah saran kami. Dan kemudian yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi di slide ini ada beberapa referensi-referensi 5 tahun terakhir yang kami ambil dari jurnal-jurnal ataupun e-book untuk membantu penulisan dalam laporan kami. Nah, maka dari itu berakhirlah sudah presentasi kami dalam video ini mengenai analisis strategi perusahaan PT Vitason dalam melakukan ekspansi bisnisnya ke negara Thailand. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan yang terjadi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. See you next time. Thank you.